Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Mama Bila. Nah, di video kali ini saya akan membagikan cara membuat tempe, mulai dari proses pembuatan raginya sampai menjadi tempe yang siap olah. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Pertama, kita akan buat ragi tempenya dulu. Bahan yang diperlukan untuk membuat ragi tempe itu sangat simpel sekali ya. Hanya ada dua bahan saja, yaitu tempe yang sudah jadi dan putih seperti ini dan tepung beras. Nanti ini jadinya banyak ya teman-teman. Bisa membuat tempe itu kurang lebih hingga 5 kiloan. Kemudian ini kita potong-potong dan diiris tipis. Nah, setelah kita iris tipis, kemudian kita tata di atas wadah ya. Lalu kita tutup menggunakan plastik atau juga bisa menggunakan serbet bersih ya. Nah, ini setelah malam harinya sudah keluar jamur seperti ini, karena tadi saya mengirisnya itu pagi hari ya teman-teman. Nah, setelah keesokan harinya jamurnya sudah berubah menjadi hitam seperti ini ya. Kemudian ini akan saya jemur sampai kering. Setelah kering penampakannya seperti ini ya. Selanjutnya ini akan saya haluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan blender. Karena ini banyak, jadi saya blender jadi 2 kali ya. Kemudian ini akan saya ayak supaya lebih halus ya teman-teman. Nah, ini masih kasar ya, kita blender sekali lagi. Lalu kita ayak kembali. Nah, ini jadinya banyak sekali ya. Kemudian jangan lupa ditimbang ya teman-teman, atau juga bisa ditakar menggunakan sendok ya. Ini sudah saya timbang beratnya sebanyak 130 gram. Nah, sekarang kita akan sangrai tepung beras. Ini beratnya juga 130 gram ya. Kalau teman-teman hanya ingin mencoba buat tempe sekali saja, misalkan cuma buat 1 kg kedelai, tepung berasnya tidak perlu disangrai, jadi bisa langsung dicampurkan dengan tempe basah kemudian dijemur. Nah, ini tepungnya sudah kering, kemudian akan saya pindahkan ke dalam mangkok. Kita diamkan sampai benar-benar dingin. Jika masih hangat dicampurkan, raginya akan mati ya teman-teman. Nah, ini tepung berasnya sudah dingin ya. Kita campurkan dan aduk sampai rata. Setelah tercampur dengan rata, kemudian simpan di dalam toples. Pastikan toplesnya bersih, bebas dari minyak ya teman-teman.
Lalu tutup rapat supaya awet bisa disimpan di dalam kulkas. Jika ingin disimpan lama, sebaiknya letakkan di freezer ya. Ini bisa tahan berbulan-bulan. Selanjutnya kita akan buat tempe. Di sini ada 1 kilo 2 on atau 1200 gram kedelai yang sudah saya cuci bersih, kemudian direndam selama 3 jam. Setelah direndam, sebelum direbus kita cuci kembali sampai bersih. Kedelai yang sudah dicuci bersih, tambahkan air sampai penuh. Selanjutnya kedelai kita rebus, gunakan api sedang saja ya. Setelah mendidih kita biarkan dulu sebentar. Kira-kira itu 5 hingga 6 menit ya. Ini sudah 6 menit setelah mendidih, kemudian kita matikan api kompor dan tutup. Diamkan sampai agak dingin ya. Kalau mau direndam semalaman juga boleh. Tapi di sini saya cukup agak dingin saja ya. Ini masih agak panas teman-teman. Jadi saya ambil sebagian saja dulu. Lanjut kita ke proses pengupasan kulitnya. Karena masih panas, saya tambahkan dengan sedikit air. Kita remas-remas seperti ini sampai kulit kedelainya itu terlepas ya. Tambahkan air sampai penuh. Kalau airnya banyak, kulitnya akan mengambang dan mudah memisahkannya ya. Cuci kembali sampai bersih. Sambil diremas-remas ya, karena masih banyak kedelai yang belum terlepas dari kulitnya. Pada proses pencuciannya ini harus benar-benar bersih ya, supaya nanti hasil tempenya itu tidak asam dan tidak berlendir.
Nah, kedelai yang sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian kita masukkan ke dalam panci untuk direbus yang kedua kali ya. Tambahkan air sampai agak penuh ya teman-teman. Kita rebus menggunakan api sedang. Di sini untuk perebusan yang kedua kalinya saya rebus 10 menit setelah mendidih ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih, kita biarkan dulu 10 menit ya. Ini sudah 10 menit, kita matikan api kompor. Lalu airnya kita tiriskan ya sampai kering. Ini talamnya saya alasi dengan tisu supaya airnya meresap ke tisu dan cepat kering ya. Lalu kita biarkan sampai kedelainya itu benar-benar dingin. Nanti setelah dingin baru kita beri dengan ragi. Nah, ini sudah dingin ya teman-teman. Akan saya pindahkan ke dalam baskom supaya mudah mencampurkannya dengan ragi. Karena wadahnya kecil, saya campur dengan ragi separuh dulu ya. Masukkan 1 sendok makan ragi atau secukupnya. Kemudian aduk sampai tercampur dengan rata. Bila raginya masih kurang, bisa ditambah lagi ya teman-teman. Kemudian siapkan plastik, bisa juga dibungkus menggunakan daun. Plastik yang saya gunakan ukuran 17 x 11. Isi sampai hampir penuh ya. Jika diisi separuh, hasil tempenya itu tipis teman-teman. Nah, ini sisa kedelainya peragian yang kedua. Jadi total ragi yang saya gunakan sebanyak 3,5 sendok makan ya teman-teman untuk kedelai 1,2 kg. Saya akan coba membungkusnya menggunakan plastik roll ya. Ujungnya sudah saya rekatkan menggunakan lilin.
Lalu ini kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk gigi. Bagian sebelahnya jangan lupa ditusuk juga. Satu bungkus ini saya isi sebanyak 200 gram. Yang plastik roll ukurannya tidak sama ya, karena ini sisa potongan membuat kerupuk sekali itu teman-teman. Kemudian ini kita tutup, simpan di tempat yang aman dari garam dan minyak. Nah, ini sudah 24 jam ya, sudah mulai putih. Ini proses fermentasinya masih berjalan ya teman-teman. Hasilnya putih dan padat ya. Jika fermentasinya sampai 30 jam, maka ini hasilnya akan lebih putih ya teman-teman. Nah, bagian dalamnya bagus ya, padat. Aroma tempenya ini juga enak banget loh teman-teman. Sama sekali tidak ada bau asam ataupun berlendir. Sekarang kita akan potong yang dibungkus menggunakan plastik roll. Hasilnya sama bagusnya, putih dan padat. Sebagian saya biarkan hingga 30 jam, hasilnya lebih putih dan padat. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum.